Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risma dari Prodi Awud. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari hukum taklifi. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga hukum mubah, yang keempat hukum makruh, yang kelima hukum haram. Yang pertama hukum wajib, contohnya itu yang pertama sholat 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dasar hukumnya itu dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, bunyinya yang lakukanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua yaitu puasa Ramadan. Dasar hukumnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu. Yang ketiga, membayar zakat. Dasar hukumnya itu Al-Quran surat Al-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim menyatakan, zakat adalah hak yang wajib dibayar. Ini berlaku bagi yang memiliki harta nisab. Yang keempat, melakukan haji bagi yang mampu. Dasar hukumnya itu Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya, dan haji ke Baitullah adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup. Dan yang kelima, menunaikan hutang. Dasar hukumnya itu hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang, maka hutangnya menjadi tanggung jawabku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hukum yang kedua yaitu hukum sunnah. Contohnya itu salat sunnah rawatib seperti salat sebelum subuh. Dasar hukumnya hadis dari Arya dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan anjuran dari sunnah Nabi. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Dasar hukumnya dari Abu Qatadah dalam Sahih Muslim. Bunyinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Senin karena aku lahir pada hari itu dan wahyu diturunkan. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari secara rutin. Dasar hukumnya hadis dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi saksi atau syafaat bagi pembacanya. Al-Quran sendiri surat Al-Muzammil. Yang keempat yaitu memberikan sedekah secara sukarela di luar zakat. Dasar hukumnya hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, setiap kebaikan dalam sedekah yang menunjukkan anjuran Nabi untuk memberikan lebih dari kewajiban. Yang kelima yaitu mandi sunnah pada hari Jumat. Dasar hukumnya hadis dari Abu Sa'id Al-Bukhari dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah sunnah. Ini berdasarkan praktik Nabi sebagai anjuran. Yang ketiga yaitu hukum mubah. Contohnya, yang pertama, memilih makanan halal yang disukai seperti buah-buahan. Dasar hukumnya itu dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Makanlah dari apa yang halal dan baik di bumi. Ini menunjukkan hal-hal netral diperbolehkan tanpa kewajiban berdasarkan ijma ulama. Yang kedua yaitu berjalan-jalan di taman untuk rekreasi. Dasar hukumnya tidak ada larangan eksplisit. Berdasarkan qiyas dari Al-Quran surat Az-Zumu'ah
ayat 9-10 yang mengizinkan kegiatan setelah sholat. Ijma ulama menyatakan aktivitas sehari-hari netral adalah mubah. Yang ketiga yaitu membaca buku fiksi yang tidak bertentangan dengan Islam. Dasar hukumnya Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 menganjurkan belajar tanpa kewajiban spesifik. Ijma menganggap kegiatan intelektual netral sebagai mubah jika halal. Yang keempat, tidur siang setelah zuhur. Dasar hukumnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, di mana beliau tidur siang, menunjukkan itu netral berdasarkan qiyas selama tidak mengganggu kewajiban itu mubah. Dan yang kelima yaitu bermain sepak bola, bermain olahraga seperti sepak bola. Dasar hukumnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, di mana beliau menganjurkan olahraga ringan. Ijma ulama menyatakan aktivitas fisik netral adalah mubah jika tidak melanggar syariat. Hukum yang keempat yaitu makruh. Hukum makruh, contohnya makan daging unta setelah makan daging lain. Dasar hadis dari Jabir bin Abdullah dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging unta setelah daging lain karena bisa mengganggu pencernaan. Yang kedua, tidur sore hari tanpa sholat asyar. Dasar hukumnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, Nabi tidak suka tidur sebelum asyar. Ulama menyimpulkan ini sebagai makruh berdasarkan perilaku Nabi. Yang ketiga, berbicara sambil makan. Dasar hukum hadis dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tenang. Qiyas ulama menjadikannya makruh karena bisa mengurangi berkah. Dan yang keempat, memotong kuku pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Dasar hukumnya hadis dari Ibnu Umar dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memotong kuku pada hari Jumat pagi. Ini dianggap makruh karena untuk menjaga kesucian. Yang kelima, menunda sholat sunnah hingga waktu yang mepet. Dasar hukumnya itu dari hadis dari Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah tepat waktu. Ulama menyimpulkan penundaan sebagai makruh berdasarkan sunnah. Dan hukum yang kelima yaitu hukum haram. Contohnya, pertama, seperti meminum khamar atau minuman keras. Dasar hukumnya Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, khamar judi, berhala dan undi. Nasib adalah rizq dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Ini larangan langsung. Yang kedua, melakukan zina. Dasar hukumnya Al-Quran Surat Al-Isya ayat 17 dan 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji. Hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari memperkuat larangan. Yang ketiga, terlibat dalam riba atau bunga pinjaman. Dasar hukumnya itu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengharamkan riba. Hadis dari Jabir dalam Sahih Muslim menyatakan riba sebagian dari dosa. Dan yang keempat, membunuh orang yang tidak bersalah. Dasar hukumnya Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17 dan 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini larangan tegas. Contoh yang kelima yaitu makan daging babi. Dasar hukumnya
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, diharamkan atas kamu memakan daging yang mati, darah daging babi, dan yang disembeli bukan atas nama Allah. Ini larangan, ini jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.